Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Jumat tanggal 12 Desember 2025 dalam masa Advent yang kedua. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena Engkau selalu mengasihi kami. Mampukanlah kami menanggapi sabda Putramu yang membawa kami pada keselamatan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak bergabung. Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai, dan orang-orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya.' Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita saat ini berada pada hari Jumat dalam masa Advent yang kedua. Masa Advent adalah masa persiapan diri, masa belajar peka terhadap kehadiran Tuhan yang datang dalam berbagai cara. Namun dalam Injil hari ini, Yesus menyampaikan kritik yang sangat tajam dan mendalam kepada generasinya. Tuhan hadir tetapi manusia tidak mengenalnya. Tuhan berbicara tetapi manusia tidak mau mendengarnya. Yesus menggambarkan generasinya seperti anak-anak di pasar yang mengeluh. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak bergabung. Dengan kata lain, apapun yang Tuhan lakukan, selalu ada alasan untuk menolak. Pertanyaannya, apakah kita juga sering melakukan seperti itu? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Injil hari ini menyingkapkan 3 sikap hati manusia yang menghalangi kehadiran Tuhan. Pertama, hati yang selalu mengkritik tetapi tidak mau berubah. Yesus menegur bangsanya karena mereka menolak Yohanes Pembaptis dan menolak Yesus, padahal keduanya hadir dengan pendekatan yang berbeda. Yohanes hidup asketis, mereka berkata ia kerasukan. Yesus bergaul dengan orang berdosa, mereka menyebutnya makan dan minum berlebihan. Masalahnya bukan pada pewarta, tetapi pada hati manusia yang keras. Kita pun yang hidup zaman sekarang
sering seperti itu. Gereja mengajak bertobat, kita berkata terlalu keras. Gereja mengajak bersukacita, kita berkata tidak cocok dengan suasana hati. Ketika hati tertutup, kita tidak akan pernah puas dan tidak akan pernah berubah. Yang kedua, Tuhan berbicara, tetapi manusia memilih menutup telinga. Dalam hidup kita ingin damai, tetapi menolak rekonsiliasi. Ingin berkat, tetapi tidak mau menaati sabda Tuhan. Ingin Tuhan menjawab doa, tetapi tidak mau memperbaiki hidup. Maka Mazat Sven mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu berbicara, tetapi suaranya hanya terdengar oleh mereka yang mau mendengarkannya. Suara Tuhan mungkin datang melalui kitab suci, perayaan Ekaristi, teguran orang tua atau pasangan, renungan pribadi, bahkan peristiwa yang menyakitkan. Apakah kita mau mendengar? Yang ketiga, hikmat Allah hadir dalam buah-buah kehidupan. Yesus menutup dengan kalimat, tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Artinya, orang benar akan dibuktikan lewat hidupnya. Tidak penting bagaimana dunia menghakimi, yang penting bagaimana kita berbuat dalam kasih. Yesus dan Yohanes Pembaptis berbeda gaya, tetapi keduanya menghasilkan buah pertobatan dan keselamatan. Mazat Sven mengajarkan kepada kita, bukan gaya, bukan cara, bukan penampilan rohani yang penting. Yang terpenting adalah kita sungguh bertobat dan menghasilkan buah kasih. Maka mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Sudahkah saya membuka hati dan menerima kehadiran Tuhan meski ia datang tidak seperti harapanku? Sudahkah aku mengurangi kritik dan lebih banyak melakukan pertobatan? Sudahkah hidupku menjadi buah hikmat Allah? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Mazat Sven adalah undangan untuk melembutkan hati. Tuhan selalu datang, tetapi hati manusia sering terlalu sibuk mengeluh, mengkritik, dan menolak, sehingga tidak mampu mengenali kehadirannya. Hari ini, Yesus mengajak kita untuk lebih banyak mendengarkan daripada menghakimi, lebih banyak merenungkan daripada mengeluh, lebih banyak berusaha daripada beralasan. Semoga kita menjadi pribadi yang siap menyambut Kristus bukan hanya di pesta Natal, tetapi dalam keseharian, dalam tindakan kasih, kesetiaan, dan pertobatan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, syukur atas sabdamu hari ini yang menegur namun juga menguatkan hati kami. Lembutkanlah hati kami agar tidak keras terhadap panggilan-Mu. Ajarlah kami untuk tidak hanya mengkritik, tetapi membuka diri. Tidak hanya mendengar sabda, tetapi hidup dalam pertobatan dan kasih. Tuhan, pada hari baru ini, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu menanggapi setiap kehadiran-Mu dalam hidup kami. Jangan biarkan kami menutup mata terhadap suara-Mu dalam kitab suci, dalam gereja, dalam sesama, dan dalam peristiwa sehari-hari. Jadikanlah hidup kami buah hikmat-Mu yang nyata, hidup yang membawa damai, sukacita, pengampunan, dan pelayanan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.